Apa sajakah jenis-jenis jaringan parut yang terjadi pada kulit akibat cedera? Pertama adalah keloid. Ketiga adalah atropik. Jaringan parut pada kulit yang satu ini muncul karena adanya bekas jerawat dan juga cacar. Lantas bagaimana cara mengatasi jaringan parut pada area kulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan parut pada kulit adalah jaringan yang muncul pada proses penyembuhan luka. Saat kalian terluka, kulit ini akan menghasilkan serat protein atau kolagen untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya terbentuklah jaringan parut yang menutupi luka sehingga jaringan ini disebut juga dengan bekas luka. Bentuk jaringan parut ini tentunya bisa bermacam-macam, tergantung dari faktor keparahan dan juga jenis luka yang dialami. Jaringan parut atau bekas luka pada kulit ini biasanya terlihat keras, kemerahan, dan juga menonjol. Jenis jaringan parut yang terbentuk akan dipengaruhi oleh penyebabnya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya jaringan parut adalah luka parah akibat kecelakaan, cedera, luka bakar, luka robek, dan juga jerawat yang parah atau nodul. Faktor seperti usia, gen, etnis, dan juga kondisi kesehatan secara keseluruhannya juga bisa mempengaruhi terbentuknya jaringan parut tersebut. Lantas apa sajakah jenis-jenis jaringan parut yang terjadi pada kulit akibat cedera? Pertama adalah keloid. Jaringan parut pada kulit ini mungkin sudah tidak asing kalian dengar. Malah mungkin setiap kali ada bekas luka selalu mengasumsi ini merupakan keloid. Padahal tidak semua bekas luka ini merupakan keloid. Keloid adalah jaringan yang muncul berlebihan akibat tubuh memproduksi terlalu banyak kolagen di area luka tersebut. Bekas luka ini terus tumbuh bahkan saat luka sudah tertutup sempurna. Biasanya bekas luka ini muncul selama setahun hingga beberapa tahun setelah mengalami luka. Bentuk keloid ini terlihat menonjol dan juga berwarna merah muda hingga lebih gelap daripada kulit di sekitarnya. Saat keloid tumbuh, tak jarang kalian akan merasakan gatal, nyeri, dan membuat kalian susah bergerak karena jaringannya yang tumbuh keras dan juga kencang. Umumnya keloid lebih mudah muncul pada orang dengan etnis Asia dan berkulit gelap. Keloid lebih sering juga tumbuh pada daerah dada, punggung, pipi, bahu, dan juga cuping telinga. Kemudian yang kedua adalah dinamakan dengan hipertropik. Jaringan parut pada kulit yang satu ini mirip dengan keloid, yakni tumbuh menonjol. Bedanya pada luka hipertropik, tumbuhnya tidak melebihi dari batas luka aslinya. Sementara kalau keloid ini tumbuh melebihi dari batas luka aslinya. Melansir riset terbitan Molecular Medicine, sebanyak 40 hingga 70% bekas luka hipertropik muncul akibat luka bekas operasi. Sementara 91% kasus luka bakar akan menimbulkan jaringan parut hipertropik pada kulit. Jaringan parut hipertropik ini lebih sering muncul di bagian bahu, leher, dada, dan juga lutut. Berbeda dengan keloid, hipertropik pada struktur kulit muncul lebih cepat, yakni 4-8 minggu setelah luka. Pertumbuhan hipertropik ini memakan waktu hingga 6 bulan. Dan jaringan parut hipertropik ini makin lama akan semakin memudar. Yang ketiga adalah atropik. Jaringan parut pada kulit yang satu ini muncul karena adanya bekas jerawat dan juga cacar. Bentuk bekas luka ini membulat, cekung, dan juga bopeng yang tidak rata. Biasanya jaringan ini akan kerap muncul pada bagian wajah. Seiring bertambahnya usia, kalian akan lebih rentan memiliki bekas luka ini
karena kadar kolagen pada kulit akan semakin berkurang. Melansir penelitian terbitan Dermatology Research and Practice, bekas luka atropik ini lebih sering muncul pada bekas jerawat yang sudah sembuh. Jaringan parut atropik ini pun lebih sering dialami daripada keloid dan juga hipertropik. Perbandingan kasusnya itu adalah sebesar 3:1. Bekas luka atropik terbagi lagi menjadi 3 jenis. Ada yang dinamakan dengan ice pick scar, itu adalah bopeng yang cukup dalam dengan diameter yang sempit dan menyerupai huruf P. Kemudian rolling scar, ini merupakan bekas luka bopeng tidak terlalu dalam tetapi diameternya cukup lebar, yakni sekitar 4-5 mm. Dan yang terakhir adalah box scar. Box scar ini adalah bekas luka yang berbentuk bulat hingga oval, tetapi di pinggirnya memiliki garis yang jelas. Bekas luka ini lebih sering hadir pada penderita cacar air. Kemudian kontraktur. Jaringan parut pada kulit ini biasanya muncul akibat luka bakar dengan ukuran yang cukup melebar. Tampilan kontraktur ini biasanya lebih datar dan terlihat mengkilat. Kontraktur akan muncul pada luka yang akan membuat jaringan kulit tersebut menjadi rusak parah, menyusut, dan bahkan menghilang. Kerusakan tersebut menyebabkan jaringan parut tumbuh begitu kencang sehingga akan mempersulit pergerakan. Dan bila kontraktur ini berkembang sampai ke dalam otot, saraf, dan juga persendian, maka keberadaannya akan semakin mengganggu pergerakan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah stretch mark. Meski bukan disebabkan oleh luka yang berdarah, stretch mark juga termasuk jaringan parut pada kulit. Stretch mark ini muncul akibat adanya peregangan atau penyusutan pada bagian kulit. Hal tersebut mampu merusak jaringan kulit, tepatnya bagian kolagen dan elastin. Jaringan parut yang satu ini juga bisa muncul akibat berat badan naik dan turun secara drastis, dan bisa juga disebabkan oleh kehamilan dan juga penyalahgunaan salep kortikosteroid. Biasanya stretch mark ini bisa kalian temukan pada bagian perut, bokong, paha, punggung, payudara, ketiak, dan juga pangkal paha. Lantas bagaimana cara mengatasi jaringan parut pada area kulit? Perlu kalian ketahui bekas luka ini sulit hilang bila kalian menggunakan produk perawatan kulit biasa. Kalian memerlukan obat maupun prosedur dari dokter kulit. Dan ini ada beberapa cara untuk menghilangkan jaringan parut pada kulit yang biasa dilakukan oleh dokter kulit. Pertama adalah dengan menggunakan gel silikon. Gel silikon terbukti baik untuk mengobati jaringan parut. Perawatan ini bekerja dengan cara menghidrasi lapisan kulit terluar, yakni stratum corneum. Gel silikon bisa mengatasi perkembangan jaringan parut hipertropik hingga luka operasi sesar. Yang kedua adalah melalui tindakan pembedahan. Untuk tindakan pembedahan akan dilakukan oleh dokter bedah di ruang operasi. Dokter bedah bisa mengangkat jaringan parut pada kulit dengan tindakan pembedahan. Dokter bedah biasanya melakukan operasi perbaikan jaringan parut ini dalam jangka waktu setahun setelah luka terbentuk. Selanjutnya dokter akan memastikan luka pembedahan ini meredah dengan baik. Tapi jika yang tumbuh tersebut merupakan jenis keloid, maka tindakan pembedahan bukanlah alternatif pilihan terbaik. Karena setelah dilakukan pembedahan, risiko untuk munculnya jaringan keloid akan tetap ada. Yang ketiga adalah melalui tindakan suntikan. Suntikan kortikosteroid ini berguna untuk mengatasi jaringan parut keloid dan juga hipertropik. Kortikosteroid ini akan mengurangi pembentukan kolagen yang berlebihan serta menghambat peradangan pada luka. Selanjutnya adalah dengan metode laser. Dokter kulit akan mempertimbangkan
penggunaan metode laser ini dengan gelombang tertentu untuk memudahkan jaringan parut. Cara kerja perawatan ini adalah untuk mengontrol kolagen pada luka dan alhasilnya bekas luka pun akan lebih tidak kentara. Lalu dengan dermabrasi. Dermabrasi menggunakan berlian atau sikat kawat halus untuk meratakan permukaan kulit dengan bekas luka. Prosedur medis ini akan memicu timbulnya lapisan kulit baru sehingga kulit tampak menjadi lebih mulus. Selanjutnya dengan krioterapi. Prosedur ini melibatkan suhu dingin dari nitrogen cair ke jaringan parut. Suhu dingin ini akan membuat sel-sel yang abnormal menjadi mati. Dengan begitu, jaringan kulit tetap terkendali sehingga tetap tumbuh secara optimal. Bila kalian ingin menghilangkan jaringan parut pada area kulit, ini tentunya kalian harus berkonsultasi pada dokter kulit. Nanti dokter kulit akan memberikan penanganan yang tepat. Mencoba-coba pengobatan sendiri justru ini akan membuat risiko menimbulkan luka yang baru. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.